Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Ali Tantowi, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Pada saat ini saya akan mendeskripsikan salah satu RPS mata kuliah I'rabul Quran yang saya ampu di prodi tersebut. Mata kuliah I'rabul Quran merupakan kelompok mata kuliah inti program Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diampu di semester 7. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa dengan syarat tertentu. Adapun syarat yang harus dituntaskan oleh mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa dipastikan telah menyelesaikan mata kuliah Nahwu, Shorof, dan Balaghah. Karena pada mata kuliah ini mahasiswa akan dibawa untuk menganalisa ayat-ayat suci Al-Quran sehingga mahasiswa mampu memaknai ayat-ayat tersebut dengan baik dengan pendekatan gramatika bahasa Arab. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang lebih banyak praktek bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa akan mempraktekkan secara langsung bagaimana menganalisa ayat-ayat Al-Quran dan kemudian mendapatkan pemaknaannya dengan baik. Karena boleh jadi ada ayat-ayat Al-Quran ketika kemudian salah dalam gramatika membacanya, maka kemudian bisa merubah pemaknaannya dan itu tentunya akan menjadi problematika yang fatal. Pada mata kuliah ini, topik pembelajarannya dikemas dengan membahas sirkulasi kehidupan manusia dari sebelum penciptaan sampai alam barzakh, sampai akhirat. Yaitu topiknya adalah manusia di dalam kandungan, manusia di dunia, kemudian di alam barzakh, di akhirat. Begitupun juga topiknya diantaranya adalah varian ataupun manusia, ada yang mukmin, kafir, dan sebagainya. Kemudian mahasiswa nanti akan diberikan tugas untuk mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dan menganalisa dengan pendekatan gramatika. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah pendekatan team based project, di mana mahasiswa akan dibuat kelompok, kemudian diberikan tugas sesuai dengan topik-topik yang disampaikan tadi. Kemudian mahasiswa akan mencari ayat dan menganalisa secara kelompok, yang kemudian nanti akan dibuatkan makalah dan dipresentasikan di depan kelas dan kemudian didiskusikan. Harapannya dengan cara seperti itu mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mempraktekkan secara langsung bagaimana mengaplikasikan gramatika bahasa Arab untuk kemudian menghasilkan sebuah produk pemahaman Al-Quran yang utuh. Berikutnya juga kami menggunakan beberapa platform digital untuk mempermudah dan memperkuat pembelajaran ini. Di antaranya ada platform YouTube, kemudian Spot UPI, dan lain sebagainya, platform yang dianggap mampu untuk membuat mahasiswa dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian penilaian yang kami lakukan dalam mata kuliah ini, kami berupaya untuk memberikan penilaian secara holistik kepada mahasiswa dengan tentunya memperhatikan aktivitas proses pembelajaran mahasiswa selama di kelas. Artinya mahasiswa yang aktif di kelas dengan yang tidak tentunya memiliki penilaian yang berbeda. Mahasiswa yang hadir dan tidak tentunya itu memiliki penilaian yang berbeda. Mahasiswa yang membuat tugas dan tidak tentunya memiliki penilaian yang berbeda. Berikutnya juga ada tugas individu dan kelompok, dan selanjutnya ada evaluasi hasil pembelajaran melalui UTS dan UAS, yang mana UTS dan UAS dikemas dalam ujian tulis dan ujian lisan. Harapannya mahasiswa mampu menganalisa ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan gramatika ini secara tulis dan kemudian secara verbal. Karena tentunya
pembelajaran bahasa Arab atau bahasa merupakan hal-hal yang harus dipraktekkan, sehingga walaupun ini mata kuliah I'rabul Quran, akan tetapi saya mencoba untuk membuat mahasiswa secara aktif mengaplikasikan bahasa Arabnya, baik secara tulis dan secara lisan. Demikian barangkali terkait deskripsi RPS I'rabul Quran, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Qabla al-istimrar ila dar urid kashf al-hudur awalan di hadzal fasal. Baik, Tristan hadir. Oke, Farhan hadir. Dia? Baik, alhamdulillah kulukum hadirun. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Dan kita semua bisa bertemu pada mata kuliah I'rabul Quran ya. Mata kuliah I'rabul Quran ini sangat penting tentunya, karena mata kuliah ini akan membantu kita mengetahui bagaimana cara memaknai Al-Quran. Kalau dalam kajian ilmu linguistik ini masuk kategori semantik ya. Kita bisa paham isi kandungan Al-Quran ya, bisa memaknai Al-Quran dengan baik kalau kita paham I'rabul Quran ya. Karena ada kaidah begini, al-i'rab nisful makna ya, bahwa i'rab itu setengah daripada makna bahasa Arab. Ketika kita tahu i'rab, maka otomatis kita tahu maknanya. Karena ketika dikasih harokat dhammah, fathah, kasroh, itu bisa membedakan makna ya. Nanti Ustaz akan kasih tahu ya contoh yang ada di dalam Al-Quran ya, terkait karena salah baca maka kemudian salah dalam pemaknaan. Contohnya begini, Nasara Muhammadun Ahmada, itu siapa yang ditolong? Ahmad. Kalau Nasara Muhammadun Ahmada, yang ditolong adalah Ahmad. Yang menolong siapa? Ahmad. Kalau begini, Nasara Muhammadan Ahmadu, bagaimana? Siapa yang ditolong? Muhammad. Yang menolong siapa? Ahmad. Walaupun urutannya sama, tapi ketika kita melihat harokatnya berbeda, maka itu bisa berbeda makna ya. Karena ketika dibaca Muhammadun berarti dia sebagai fa'il, pelaku. Ketika dibaca Muhammadan berarti dia sebagai fa'il. Kemudian kalau dibaca nasab ya, Muhammadan berarti sebagai maf'ul, artinya objek ya. Contoh dalam Al-Qur'an, wa id qala rabbuka lil malaikati wa id ibtala Ibrahima rabbuhu ya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran begini, ibtala Ibrahima rabbuhu, ibtala Ibrahima rabbuhu. Ini rabbunya harokatnya dhammah, kemudian Ibrahimanya fathah. Ibtala Ibrahima rabbuhu. Maka Ibrahima sebagai apa? Rabbu. Maka walaupun strukturnya begini, fi'il, kemudian isim ya. Di sini strukturnya fi'il, maf'ul, fa'il. Maka dalam menerjemahkan bukan ketika Ibrahim menguji Tuhannya ya, tapi ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim gitu ya. Kan nanti akan fatal. Masa Nabi Ibrahim menguji Tuhan gitu ya. Di sini yang dimaksud adalah Allah menguji Nabi Ibrahim. Dari mana kita tahu? Dari harokat ini ya. Jadi kalau salah baca idibtala Ibrahimu rabbahu, maka akan salah nanti dalam pemaknaan. Jadi i'rab ini penting, sehingga para ulama mengatakan al-i'rab nisful makna. Coba kita lihat
Ya, ini karena ada kesalahan baca, maka kemudian berakibat fatal. Ada ayat dalam surat At-Taubah ayat 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Bacanya begini, wa rasuluhu. Ya, suatu hari ada orang Badui datang ke Madinah, nanya ke orang Madinah, minta tolong bacakan salah satu ayat kepadaku. Kemudian orang Madinah itu karena kesalahan baca, dia bilang annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Jadi lamnya dibaca kasrah, wa rasulihi. Orang Badui itu bilang, udah ngapain saya ikut Muhammad, orang Allah saja bari, gitu ya. Maka dia pergi ketemu dengan Umar bin Khattab. Ditanya, ada apa? Maka kata dia, ini saya mendengar ada suatu ayat dalam Al-Quran, wa'adzanu minallahi wa rasulihi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Kata Umar, salah itu, bukan wa rasulihi, tapi annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Ya, ada yang bisa menjelaskan kenapa? Farhan, barangkali. Kalau wa rasulihi jadi atof ke musyrikin. Ya, jadi artinya secara arti, Jadi annallaha, sesungguhnya Allah, bari'un, akan berlepas diri minal musyrikina, dari orang musyrik, wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi nanti di akhirat Rasul pun dibiarkan oleh Allah, seperti halnya Allah membiarkan orang musyrik. Kalau kita baca wa rasulihi, jadi fatal kan? Padahal yang dimaksud di sini adalah annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Jadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya, dia akan berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Begitu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut misalkan. Jadi menurut Abu Hayyan rahimahullah, ya, dalam Fathul Mu'in, ya, bacanya adalah wa rasuluhu, wa rasulahu. Ada juga yang membaca wa rasulahu bin nasbi abban ala lafzi ismi anak. Jadi ada juga yang memperbolehkan kata wa rasuluhu ini dibaca wa rasulahu. Kalau wa rasulahu masih mending, ya. Karena kalau wa rasulahu ini, wa rasulahu lamnya dibaca fathah. Kenapa? Karena wawunya mengatofkan kepada isim anak, itu Allah. Jadi bahwasanya Allah dan Rasulnya, gitu ya. Nah, tapi dalam Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu redaksinya wa rasuluhu. Di sini adalah menjadi mubtada, wa rasuluhu bari'un, wa rasuluhu kadzalik, gitu ya. Sesungguhnya Allah akan berlepas diri dari orang musyrik, wa rasuluhu kadzalik, dan rasulnya juga demikian, gitu ya. Kalau dibaca dhamma maka dia jadi mubtada. Jadi di sini salah harokat bisa salah makna. Makanya penting mata kuliah ini, ya. Ini kalau dibaca atau pada jahar, ya, pada musyrikin, maka ini akan salah fatal, ya. Jadi qiraah jumhur, bacaan yang kita dengar setiap hari itu dibaca dengan wa rasuluhu bari'um minhu, atau annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Di sini posisinya birraf'i itu menjadi mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya maktub, yaitu bari'un, ya. Jadi khabarnya di sini maktub, jadi wa rasuluhu bari'un minal musyrikin, gitu ya. Ini qiraah yang kita baca. Berarti masyhur, ya, itu atau wa rasuluhu birraf'i indal qurra kullihim, li'annahu min asli jumlati, li'anna sami ya'lamu min ar-raf'i anna takdiruhu wa rasuluhu bari'un minal musyrikin. Tapi hadha ar-raf'i ma'nan balighun min al-idahi lil ma'na ma'al ijazi fil lafzi, wa hadhihi nuktatun qur'aniyatun balighatun. Jadi penting banget, ya, penting sekali i'rab itu, ya. Berikutnya juga ini menjadi salah satu pemicu adanya ikhtilaf dalam bahasa Arab, ya. Dulu
siapa perintis ilmu nahwu? Ada yang tahu? Abu Aswad Abu Ali, ya, dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi karena Farhan tadi jawab pertanyaan, saya kasih hadiah. Kasih hadiah. Ada Farhan ke depan. Ya. Jadi Abu Aswad Abu Ali. Pada suatu malam, Abu Aswad Abu Ali, ya, dengan anaknya, seorang perempuan anaknya, itu menikmati indahnya malam. Ya. Kemudian anaknya melihat ke langit, banyak bintang di atas. Dan dia bilang, ma ajmalas sama. Ma ajmalas sama. Itu pada redaksi lain, ma ahsanus sama. Ya. Jadi dia bilangnya ma ajmalus sama. Maka kata Abul Aswad, nujumuha, bintangnya, kata anaknya itu, bukan itu yang saya maksud. Saya takjub dengan bintang, dengan langit yang indah pada malam ini. Maka kata Abul Aswad, bukan ma'ajmalu, tapi bacanya ma'ajmalas. Jadi harokat lemah dengan fathah itu beda arti. Ya, kalau dibaca ma'ajmalu itu artinya apa yang indah, apa yang paling indah, as-sama di langit. Gitu ya. Tapi kalau dibaca ma ajmalas sama artinya betapa indahnya langit. Sama atau beda kira-kira? Beda ya. Jadi dalam bahasa Arab itu beda harokat tujuh bisa menyebabkan beda makna. Maka kemudian muncullah ilmu nahwu atau gramatika. Ini salah satu ayat ya. Kemudian ada ayat lain. Ini gara-gara salah baca itu menyebabkan berbeda makna. Ini dalam ayat Al-Quran surat Fatir 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama. Ya. Ayatnya begitu. Yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama'u. Ya. Yang ini fathah, yang ini dhamma. Sekarang salah aja kebalik. Innama yakhshallahu min 'ibadihi al-ulama'a. Itu bisa fatal, maknanya beda ya. Jadi kalau seperti ini, yakhsha fi'lun mudhari' wal fa'il wal ulama marfu. Ya. Wallah maf'ulun bi mansub. Jadi di sini kata Allah ini menjadi apa? Maf'ul bi nasab. Ya. Kemudian kata ulama menjadi apa? Menjadi fa'il rupa. Maka secara makna artinya apa? Sesungguhnya yakhsha yang takut kepada Allah itu siapa? Jadi hanya jadi kalau salah baca yakhshallahu sesungguhnya yang takut kepada ulama itu jadi salah harokat bisa salah makna, dan itu adalah i'rab. Jadi i'rab itu secara definisi adalah tagyiru awakhiril kalim likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan atau tasrif. Jadi perubahan pada ujung kata ya. Kenapa berubah ujung kata? Karena berbeda-beda amil ya atau penyebabnya. Perubahannya bisa dua kemungkinan, bisa lafdhan, bisa terucap, atau takarun atau dikira-kira. Oke. Nah, ini sampaikan bahasa Arab itu dalam membuat gramatikal para ulama dulu ada 3 pendekatan. Ada yang tahu nggak? Dapat hadiah lagi kalau tahu. Tapi kayaknya nggak tahu ini kan. Jadi ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan metode samari. Ya, jadi orang Arab itu dulu ketika membuat gramatikal, dia pendekatan pertama samari. Artinya apa yang didengar dari orang Arab. Yang kedua pendekatannya adalah kiasi, artinya dengan mengiaskan pada pada kata-kata yang sudah ada. Ya. Yang ketiga adalah taklil, ya, dengan sebab akibat. Ya. Ini domah, kenapa domah? Karena dia fa'il, ada sebab akibat, begitu ya. Nah, yang sering muncul adalah dengan pendekatan taklil. Kenapa dia fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih, begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi 3 pendekatan itu yang dilakukan oleh para ulama gramatikal bahasa Arab, ya, sehingga kemudian muncul yang namanya ilmu nahwu. Baik, kita lanjut. Ini contohnya yang salah. Nah, kalau dibaca
Allahnya dibaca rofa, ya, kemudian ulamanya dibaca nasab, maka innama yakhshallahu min ibadil ulama, ini secara makna akan salah. Sesungguhnya Allah takut kepada ulama, kan itu akan fatal, ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana kita mengetahui i'rab, ya, bisa menganalisis? Maka langkah-langkahnya pastikan. Yang pertama adalah tahdidun naw'il kalimat. Kita harus ketahui dulu ini kalimat itu kalau dalam bahasa Arab artinya kata, begitu ya. Kata ini apakah isim, fi'il atau haraf, begitu ya. Yang kedua adalah halatul kalimah. Bentuk katanya itu dalam bahasa Arab itu ada mu'rab, ada mabni. Ya, kalau mu'rab berarti dia bisa berubah. Kalau mabni tidak bisa berubah, ya. Berikutnya i'rabnya atau mauqi'ul i'rab, ya. Ini posisinya di mana? Posisinya di fa'il, maf'ul, atau posisinya sebagai hal, tamyiz atau lain sebagainya. Dengan cara seperti itu kita akan mengetahui ya nanti ciri i'rabnya apa, ya. Yang terakhir alamatul i'rab, ciri i'rab, ya. Jadi pastikan ketika kita mengidentifikasi, ya, 4 hal ini kita sudah paham. Jadi yang pertama apa? Tahdid naw'il kalimat. Yang kedua yang ketiga yang keempat paham tuh? Dan kita lebih jelaskan lagi secara spesifik yang disebut dengan tahdidun naw'il kalimat. Ya, tahdidun naw'il kalimat itu dalam bahasa Arab, kata itu ada 3 jenis. Ada apa saja? Isim, huruf. Ya. Jadi ada 3 jenis kata. Ketika kita menemukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah itu apa? Pasti tidak akan lepas dari 3 jenis ini. Ya. Identifikasi dulu. Isim, fi'il atau huruf. Ya. Jadi likulli naw'in khasa'is nahwiyah mukhtalifah. Masalah al-ismu yaqulu tanwin wal jar. Yang namanya isim itu memungkinkan untuk pakai tanwin, ya, bisa dun dan din, ya, atau memungkinkan dimasuki huruf jar. Pasti itu isim, ya. Ada yang tahu ciri isim ada berapa? Berapa? 10 katanya. Ada lagi yang tahu ciri isim ada berapa? Bisa? 7. Itu tambahnya dari mana? 3. Ada berapa? 3. Terlalu kurang. Ini kita pakai standar di dunia aja. 5. Apa 5? Bil jari pakai huruf jar, tanwin, huruf tidak, alif lam, sama musnad. Oke, itu kalau pakai alfiah. Tapi nggak apa-apa lah dikasih yang kalau dalam dunia itu ada 4, ya. Oke, ini gambar apa? Mudah-mudahan bisa membuka. Jadi huruf jar itu kalau dalam kitab birunya itu ada 4, yaitu dengan ilfadhi, dengan tanwin, waduhuli alif wal lam, kemudian dua huruf bil khafdi, ya. Nah, kalau ada itu berarti isim, kita identifikasi. Kemudian yang kedua ada jenis fi'il. Fi'il itu yu'rafu bizaman. Diketahui fi'il itu dengan waktu, ya. Sebuah aktivitas pasti itu tidak lepas dari waktu. Oke. Itu ada madi, mudhari, amr. Kemudian ada harap, ya. Harap itu tidak menerima daripada ciri yang berubah. Baik, berikutnya adalah halatul kalimah. Halatul kalimah, kondisi kalimah itu ada 2, bisa mu'rab, bisa mabni, ya. Mu'rab itu menerima i'rab seperti bisa dun dan din. Kalau mabni tidak bisa menerima perubahan. Contohnya seperti kata hadza itu tidak berubah, hadza, hadihi juga sama. Kemudian aina. Berikutnya i'rab. Yang disebut dengan i'rab itu adalah bisa rofa, nasab, ya, khafad, atau jazm berdasarkan mauqi', berdasarkan posisinya dia di mana, ya. Apakah fa'il atau maf'ul atau lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita harus mengetahui cirinya, ya. Ciri rofa itu apa, ciri nasab itu apa, ya. Kemudian lain sebagainya. Baik,
terakhir ini contoh ya. Contohnya seperti ini. Zahaba Muhammadun ilal Madinati sobahan. Ya. Zahaba Muhammadun ilal Madinati sobahan. Kalau kita i'rab zahaba fi'lun mabniun alal fathi. Terus oke. Berikutnya kemudian al-Madinah kemudian sobahan seperti ini. Ketika kita sudah tahu ini, maka secara otomatis kita sudah tahu mana. Karena itu fa'il, maka dia berarti pelakunya. Karena itu maf'ul, maka dia berarti yang dikenai pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Setelah itu, ada pertanyaan? Silakan. Nampaknya sudah paham semua ya. Tadi satu aktivitas. Coba minta tolong di i'rab kata Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Siapa? Bisa? Tristan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi harfu jarrin mabniun ala kasri la mahalla lahu minal i'rabi. Ismi majrurun bi alba bilba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun akhirih. Ismi wa huwa mudhafun Allahi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun. Ar-Rahmani na'tun minallah wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-Rahimi wa huwa na'tun asani minallah wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun. Terima kasih. Jadi ini contoh seperti ini ya. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Ba harfu jarrin asliyin yang taju lagu ta'alluqin ya ta'allaqu bihi ismin majrurun bi ismi dengan nama ya. Nah ini muta'alliq bi fi'lin aw bismin mahdhufin ba'dal qaul ya. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah saya duduk. Bismillahi ajlisu. Jadi kata jar majrur muta'alliq pada sebuah aktivitas yang dilakukan setelah kata bismillah. Baik, itu untuk mukadimah mata kuliah I'rabul Quran. Bisa dipahami semuanya? Ya, mudah-mudahan kita semua paham ya. Dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi ahli Al-Quran, mampu membaca Al-Quran, mampu memaknai Al-Quran, dan mampu mengamalkan Al-Quran. Demikian untuk perkuliahan hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.